syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan pernah sekali-kali untuk bisa menghitung berapa nikmat yang sudah bisa kita nikmati. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mulai dari nafas, misalnya. Dari kecil kita lahir sampai sekarang, satu tabung berapa? Kira-kira sekarang yang sudah berumur mulai dari 20-an, ada yang masih 15 tahun kalikan kira-kira satu hari itu butuh berapa tabung. Kemudian kalikan aja umur kita sekarang, kemudian kalikan harga satu kali tabung berapa. Itu baru udara yang kita hirup. Belum lagi nasi, berapa butir nasi yang sudah kita makan. Bisa kira-kira kita menghitung mulai dari bayi sampai sekarang. Makanya di Al-Quran tadi disebutkan bahwa sekali-kali tidak akan pernah kita menghitung nikmat Allah yang sudah telah diberikan kepada kita. Dua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW karena beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Tanpa bimbingan beliau kita hari ini belum tentu bisa menjadi seorang yang muslim dan mukmin. Karena berkat bimbingan beliau kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya telah dijelaskan beberapa keutamaan bulan Ramadan, di antaranya bulan Ramadan itu satu, ada Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, di mana bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian keutamaan berikutnya bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, keutamaan di antara salah satunya adalah di mana bulan Ramadan itu bulan penuh pengampunan. Jadi semuanya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian keutamaan berikutnya di bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, wasuyyidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dulu waktu saya masih kecil memang saya ini agak isengan orangnya. Jadi ketika ada ustadz ceramah kayak begitu saya sempat nanya, kalau setan aja dibelenggu istilahnya itu dibondo, bilang orang Jawa, diikat tangannya. Tapi kok sekarang ketika bulan Ramadan masih banyak aja orang-orang yang mencuri. Padahal kan biasanya orang mencuri berbuat istilahnya itu berbuat kejahatan atau berbuat yang tidak baik, itu bisikan dari setan. Nah, setannya aja sudah diikat, kok masih aja ada yang melakukan kejahatan. Nah, semakin kesini ternyata banyak yang memahami bahwa maksud dari hadis tersebut adalah bahwa ketika di bulan Ramadan itu mengajak kebaikan itu lebih cepat diterima dibanding dengan di luar Ramadan. Artinya kita itu hati kita untuk bisa lebih terbuka untuk mendekat ke pintu surga dibanding dengan ke pintu neraka. Makanya tadi sebelum setan-setan diikat tadi itu dibelenggu, diawali dengan pintu surga, utihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang hadir di sini
terutama Mas Chandra karena kebetulan tadi malam MC pasti hadir ya. Itu ada yang memperhatikan nggak sholat taraweh tadi malam? Saya perhatikan tuh ketika sholat taraweh Habib Muhammad Al-Atos tuh membaca surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah itu ada kalau nggak salah 11 ayat. 11 ayat itu beliau gunakan untuk 6 rakaat. Artinya setiap rakaat itu sebenarnya ada yang 1 ayat, rata-rata 2 ayat. Dan kalau diperhatikan, saya nggak melihat itunya, saya lebih melihat ke ini. Setelah saya perhatikan, ternyata beliau hanya rakaat pertama di taraweh yang membaca basmalah setelah bacaan Al-Fatihah. Jadi ketika walad dolin amin, baru beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma yudil qudusul hakim wa ladzi ba'atsa fil mu'minina dan seterusnya. Pakai bismillah. Begitu rakaat kedua setelah Al-Fatihah tanpa bismillah. Rakaat ketiga, rakaat keempat dan seterusnya sampai ke-8 nggak pakai bismillah. Begitu sholat witir karena memulai dari awal yaitu Sabbi isma rabbikal a'la pakai bismillah. Kemudian rakaat kedua dari witir karena mulai dari awal surat yaitu kalau tidak salah tadi malam kuliah ayyuhal kafirun pakai bismillah. Kemudian selanjutnya rakaat terakhir juga pakai bismillah. Apa yang bisa diambil dari pelajaran di situ bahwa ternyata beliau membaca basmalah ketika di awal surat. Dan memang di dalam kalau tidak salah surat An-Naml nanti bisa dibuka. Cuma saya lupa ayatnya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka bacalah ta'awudz, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya sebenarnya di sini hampir semua ulama sepakat bahwa ketika membaca Al-Qur'an itu harus membaca ta'awudz, bukan membaca bismillah. Kemudian terkait dengan membaca bismillah itu ketika membacanya itu di awal surat maka itu baru membaca bismillah. Ketika di tengah-tengah kayak misalnya kita ini kan ngajinya per juz nih, ada yang pas kena tengah-tengah surat, nah itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca, tidak bisa membaca bismillah. Karena bismillah itu meskipun ini istilah ulama, bismillah itu sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali di dalam surat seperti yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman ketika mengirim surat ke Ratu Balkis itu ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Hada min Sulaiman, baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lupa saya suratnya surat apa. Yang jelas di dalam Al-Quran yang betul-betul menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya ada di dalam surat itu, surat An-Naml kayak itu ya. Surat apa Mas Sandi? Pokoknya yang menjelaskan terkait dengan Nabi Sulaiman membuat surat atau mengirim surat melalui burung hudhud. Burung hudhud. Jadi itu baru ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga yang bahkan kita dilarang untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah atau Baroah yang awalnya Baroah At-Taubah ya, itu nggak ada. Coba cek di dalam Al-Quran nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika kita membahas basmalah itu di surat Al-Fatihah itu panjang, 1 hari nggak selesai membahas itu karena banyak. Dan memang banyak hadisnya, ada yang Abu Hurairah itu kalau nggak salah Abu Hurairah itu membaca bismillah kemudian jahar kemudian
Jadi ini hanya untuk pandangan aja, bahwa bukan berarti tidak sah membaca Al-Qur'annya ketika kita membaca basmalah di ini, tapi kita hanya ingin seperti yang diungkapkan Pak Malik tadi, kita ingin menambah wawasan bahwa kalau contoh dari Nabi itu seperti apa sih? Contoh dari Nabi itu bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an di tengah-tengah, bukan di awal surat, maka cukup membaca ta'awudz sebagaimana perintah dalam surat An-Naml. Apabila kamu membaca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Saya berani mengungkapkan ini karena ternyata Habib juga sama kayak gitu. Tadi malam itu saya perhatikan seperti itu. Kalau di dalam Al-Fatihah banyak banget. Makanya jangan heran kadang imam itu ada yang membaca Al-Fatihah itu nggak pakai bismillah, bukan, ada yang nggak pakai bismillah. Jadi ada 3 macam. Saya jelaskan aja, singkatnya aja, rangkumannya. 1, nggak pakai bismillah. Kenapa nggak pakai bismillah? Karena bismillah bukan termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Terus kan Masani, Al-Masani yang diulang-ulang, yang 7 yang diulang-ulang, ada hadisnya Nabi yang dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat 7 yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Terus ininya berapa? Jadi ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kalau yang berpendapat bahwa bismillah termasuk dalam ayat Al-Fatihah, maka kebanyakan kalau Mushaf Usmani ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga 2 ayat terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu digabung jadi satu ayat yang ke-7. Nah, bagi yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam Al-Fatihah, itu ada 2 pendapat. Ada yang dia dibaca sir, jadi Bismillahirrahmanirrahim dalam hati atau pelan, baru kemudian dijaharkan, diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu dijaharkan semua. Dan mazhab Syafi'i sendiri meskipun dijaharkan, kembali lagi ke setelah membaca surat Al-Fatihah, ketika melanjutkan dengan surat di tengah-tengah surat, tidak membaca basmalah. Bagaimana dengan ketika kita membaca surat tengah-tengah surat setelah Al-Fatihah kemudian kita membaca basmalah, apa sholatnya tetap sah? Tetap sah. Tapi ini hanya sebagai pengayaan wawasan, inna fi ikhtilafi ummati rahmatun. Sesungguhnya perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Ini sabda Rasulullah. Jadi jangan sampai yang atas tenang-tenang semua, yang akan rumput, yang sering bertengkar. Ada dulu tuh Muhammadiyah NU, rumah saya sampai pecah kacanya gara-gara saya ingin menyatukan antara NU dan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah satu-satunya di kampung saya itu yang dimana setiap kampung itu pasti ada 2 masjid, satu masjid NU, satu masjid Muhammadiyah, meskipun jejer. Meskipun kadang masjidnya itu cuma beda pagar karena saking fanatisnya. Alhamdulillah satu-satunya di kampung saya hanya ada 1 masjid bisa dipakai NU dan Muhammadiyah. Yang pas kebetulan imamnya kunut pakai kunut, yang kebetulan nggak pakai kunut. Yang kebetulan imamnya wiritannya keras, ya wiritan keras. Yang kebetulan imamnya nggak pakai wiritan keras. Tapi ketika saya mencoba memberi wawasan ke masyarakat, ya semua itu ada resikonya. Resikonya apa? Ketika saya mencoba menjelaskan, memberi pemahaman, kaca rumah saya begitu saya pulang dari masjid hancur. Sampai saya minta maaf sama bapak saya. Nah, itu seperti sama persis kayak ketika Pak Denny ketika datang ke sini ingin memperbarui administrasi di sini. Tidak semua bisa serta-merta langsung menerima ya Pak Denny. Pasti ada, wah ini nggak sesuai Pak, dari dulu tuh kayak begini Pak. Pasti kayak gitu. Nah, itulah memberikan pemahaman kepada orang itu ya harus pelan-pelan, nggak langsung serta-merta. Sebenarnya banyak, dan ini kan sudah menjadi tradisi. Tapi karena tadi malam saya melihat Habib membacanya dan ternyata pemahamannya sama dengan saya berani menyampaikan. Dan sebenarnya masih banyak yang lain, seperti Shadaqallahul Azim. Itu sebenarnya kalau kita cek ya,
Shadaqallahul Adzim itu tercantum di dalam surat Ali Imran kalau nggak salah ayat 95. Bunyinya itu begini, qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu tidak ada kaitannya dengan ketika kita sudah habis setelah membaca Al-Qur'an itu kemudian kita membaca shadaqallahul adzim. Tidak. Justru yang ada jelas-jelas sabdanya Nabi itu, tapi ini tidak harus mengikuti pendapat saya ya. Sekali lagi ini hanya menambah wawasan. Jadi ketika kita setiap kali setelah selesai majelis, jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, saya nggak hafal karena panjang. Hadisnya itu dari Aisyah, kemudian Aisyah menjelaskan, Aisyah ditanya, apa yang dibaca Nabi setelah setiap kali Nabi itu melakukan majelis, baik itu membaca Al-Quran, sholat, dan ataupun ceramah-ceramah. Kemudian Aisyah menjawab, Nabi itu selalu membaca, sahabat itu bertanya begini, wahai Aisyah, betulkah Nabi itu mengucapkan satu kalimat, membaca sesuatu yang dimana beliau itu setiap kali habis majelisan, baik itu untuk sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, dan lain-lain, apakah betul? Nah, Aisyah menjawab iya. Kemudian, tapi nanti saya pastikan ke Rasulullah. Aisyah bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, betulkah Anda membaca sesuatu setiap kali habis dari majelis, baik itu membaca Al-Quran, sholat, kemudian wiridan, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menjawab iya. Barang siapa yang membaca sesuatu tersebut, doa tersebut, jika dia melakukan kebaikan, maka doa tersebut akan mematri perbuatan kebaikannya dia. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan atau kejahatan, sedangkan dia membaca doa tersebut, maka doa tersebut akan melunturkan kejahatan dia. Baru Rasulullah menyebutkan doa itu yang biasa dipakai oleh Pak Malik ketika kita habis acara di sini. Apa Pak Malik? Subhanallah, dan seterusnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak menjudge bahwa ini yang paling betul, tapi ini hanya membuka wacana. Silakan yang mau mengikuti, bagi yang mau mengikuti, kalau nggak mau mengikuti juga tidak apa-apa. Bukan berarti membaca Shadaqallahul Adzim itu dilarang. Tetap sah, tetap mendapatkan pahala ketika kita membaca Al-Quran kemudian ditutup dengan Shadaqallahul Adzim.